Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unun Wadatul Mahfudhoh. Saya mahasiswa pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Madura. Saya sekarang berada di UNIA, Universitas Al-Amin Perenduan, bertujuan untuk melaksanakan praktek mengajar sebagai tugas UAS dengan mata kuliah pembelajaran tafsir berbasis teknologi yang diampu oleh Ibu Nurul Zainab MPAD. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina Arifah Hadir. Aisyatun Nafisah Hadir. Anamatul Nisa Hadir. Tadi Nilah Nafi'ah Hadir. Aulia Hadir. Asmi Intina Maghani Hadir. Kenia Maria Hidayati Hadir. Muzayyinatul Ihsanah Hadir. Nur Hasanah Omar Hadir. Suratul Fatimah Hadir. Meta Mailasta Hadir. Olivatul Laini Hadir. Farhardi Hadir. Diana Saputri Hadir. Sabila Putri. Hadir. Kita akan mulai kuliah hari ini. Langsung saja ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang nasib dan mansub. Seperti diketahui, nasib itu nasib mansub ini ayat yang dihapus, atau diganti dengan yang lain. Bagaimana cara mengetahui adanya nasib dan mansub? Pertama, tentunya jelas ada pernyataan entah dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain itu tidak bisa diterima. Dan adanya ijma' para ulama. Semua ulama ini sangat diperlukan ya dalam untuk mengetahui bagaimana apa saja atau apa saja syarat-syarat nasib dan mansub. Yang ketiga, dalil bertentangan di ayat-ayat atau dalam hadis pasti nanti ditemukan ternyata ada ayat yang bertentangan, ada yang mengatakan ini harus A sedangkan ayat satunya ini tidak boleh A. Itulah kritik yang menjadi kita tahu ternyata ada nasib dan mansub. Yang terakhir adanya konteks sejarah. Dari mempelajari sejarah ini bisa dilihat seperti dalam salah satu contohnya ya. Dulu Nabi mengatakan bahwa kiblatnya itu di Baitul Maqdis kemudian dihapus dan menjadi ke Ka'bah. Nah, urgensi memahami nasib dan mansub, memahami konsep ini penting untuk menghindari kesalahan dalam Islam agar tidak terjadi kerancuan. Yang pertama, ini menghindari keliruan memahami hukum syariat. Supaya nanti ada ayat yang atau ada hukum-hukum syariat, karena memang yang di nasib mansub ini harus hukum syariat ya, tidak boleh hukum-hukum yang lain. Menghindari keliruan memahami hukum syariat, jadi semuanya menemukan satu ayat tentang bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, ternyata ada ayat lain atau ada hadis yang melarang syahadat ini dilaksanakan. Nah, nanti takutnya pas orang-orang menganggap
Al-Quran saja yang hukum syariatnya yang benar, dan apa yang dikatakan hadis itu bisa saja salah. Nah, inilah nanti kan rancu. Jadi yang mana yang benar? Nah, ini untuk menentukan mana yang benar kombinasi dan maksudnya. Untuk mengetahui evolusi hukum Islam, bagaimana hukum Islam itu berevolusi. Karena Al-Quran sendiri kan diturunkan bertahap. Jadi hukum Islam pun juga ikut berevolusi. Yang ketiga, mencegah klaim kontradiksi dalam dalil. Nah, seperti tadi sama yang pertama, jika ada yang kontradiksi yang berbeda dari dalilnya, nanti kan yaitu rancu. Ini untuk mencegah, dan juga bisa digunakan untuk menetapkan hukum, berijtihad menetapkan hukum. Dan juga menunjukkan bagaimana syariat Islam itu sebenarnya fleksibel, ya. Bagaimana syariat Islam ini fleksibel, bisa tidak hanya terpaku pada satu zaman, tidak hanya terpaku pada satu kasus. Nah, ini macam-macamnya nasib dan rasul. Si Al-Quran dengan Al-Quran paling umum ini ayat tentang kita. Tapi dalam Al-Quran ini bacaannya tetap tidak diubah, ya. Yang kedua, as-sunnah dengan as-sunnah, hadis dengan hadis. Makanya di larangan, contohnya ada di sana larangan dari ziarah kubur. Al-Quran dengan as-sunnah. Jadi, tapi sayangnya yang satu ini banyak ulama yang tidak membolehkannya. Saja nasam as-sunnah dengan Al-Quran. Nah, diperbolehkannya ini hadis ini diperbolehkan, contohnya seperti dalam hukum puasa Asyura. Nasah hukum saja dan nasah bacaan saja. Hukumnya dihapus, bacaannya tetap. Contohnya seperti tadi ayat yang tetap. Dan nasah bacaan saja, bacaannya dihapus, hukumnya tetap berlaku. Ada ulama tentunya ada berbeda pendapat, ada yang menolak hukum tentang mutasi mansuh, jadi apa yang ada dari Al-Quran itu tetap. Ada yang membolehkan nasih dan mansuh dalam syariat, macam-macam, ya. Termasuk imam-imam yang empat itu juga seperti itu, tidak ada yang sama semuanya. Nah, untuk contoh udah banyak sebenarnya contoh ayat-ayat. Pertama tentang contoh ayat kiblat. Ada di mana di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Lillahi masyriqu wal maghribu innama tuwallu. Ayat di atas ini di ayat barusan itu dinasah sama ayat sebelumnya, ayat Al-Baqarah ayat sebelumnya ayat 144. Pokoknya takul luba wajibkan fisanahi. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 119 ini membolehkan arah kiblat dalam sholat selain ke arah Masjidil Haram. Karena belum menjelaskan tempat yang ditentukan tentang arah kiblat ini, kemudian ayat tersebut dimasuk, dihapus, digugurkan oleh ayat kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 44 yang menjelaskan, yang menentukan kemana arah kiblat. Sekarang ke Ka'bah, ya. Bukan ke arah Masjidil Haram lagi. Tadi kata saya tentang masa iddah, ya. Di Al-Baqarah ayat 240, walladzina yutawaffawna minkum yadhuruna azwajan.
ayat itu dinasah dengan Al-Baqarah 234 diganti. Hikmah akan adanya Nasib dan Mansur ini di depan kita menunjukkan bagaimana hukum syariat Islam disempurnakan secara perlahan. Makanya ada Nasib dan Mansur. Kemudian ini Nasib dan Mansur juga dijadikan sebagai kemudahan umat untuk melaksanakan syariat-syariatnya. Dan juga pada jadi dari sejarahnya ini juga untuk menguji ketaatan umat Islam pada saat itu maupun pada saat sekarang. Sebenarnya Nasib dan ini di luar Nasib dan Mansur ya. Ada sepertinya contoh di luar Nasib dan Mansur sebagai contoh keringanan bagaimana fleksibelnya hukum syariat Islam. Contohnya seperti seorang yang baru saja masuk Islam, ini kan ada kebiasaan mereka sebelum masuk Islam yang sebenarnya haram dilakukan ketika masuk Islam. Contohnya memakan makanan yang haram seperti daging babi atau meminum minuman keras, itu kan ada ayatnya kalau tentang maksiat. Bagaimana yang sebelumnya itu tidak lantas diharamkan, hanya syaratnya sebelum sholat tidak boleh mabuk, kemudian lantas diharamkan secara sebelum. Nah, ayat ini bisa digunakan untuk orang-orang yang baru saja masuk Islam, yang sulit meninggalkan apa yang mereka sukai, tapi ternyata haram ketika masuk Islam. Contohnya ada sebuah kasus ini orang Jepang baru saja masuk Islam, tapi dia sangat menyukai yang namanya babi. Kemudian dia menanyakan kepada ahlinya bagaimana dia bisa atau bagaimana caranya agar dia bisa lepas atau bagaimana hukumnya. Dia sulit untuk melepaskan itu. Maka ulama ini menggunakan ayat Khomer tadi, perlahan diusahakan dia sebelum sholat itu tidak memakan babi beberapa jam sebelumnya, sehingga perlahan-perlahan itu menimbulkan kebiasaan untuk orang itu tidak memakan daging babi lagi. Gitu. Di sini tentang bagaimana siapa saja ulama-ulama yang menerima dan menolak hukum Nasib Mansur ini. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama untuk memperkuat pendapatnya ya. Mereka mengungkapkan argumentasi Naqdiyah dan Aqidah. Antara argumentasi Naqdiyah yang mereka kemukakan adalah beberapa ayat-ayat, ini Al-Baqarah ayat 107, Ar-Ra'd ayat 39 dan An-Nahl ayat 1. Mereka ulama memandang dengan berpijak pada keseluruhan ayat yang tadi, bahwa revisi ya, Al-Quran itu telah terjadi. Gagasan lain yang mendasari mayoritas ulama akan teori nasib adalah penerapan perintah-perintah tertentu pada kaum muslimin di dalam Al-Quran ini hanya bersifat sementara, dan ketika ada keadaan yang kemudian berubah, perintah ini kemudian bisa dihapus dan atau ganti dengan perintah baru lainnya. Tapi karena perintah ini kalam Allah, maka harus dibaca sebagai bagian dari Al-Quran. Ada dalil, mereka mengumpulkan ada beberapa dalil. Ini bagi ulama yang menerima ya, yang menerima keberadaan Nasib dan Mansur. Pertama, dalilnya
nasib tidak merupakan hal yang terlarang menurut akal dan pikiran. Dan setiap yang tidak dilarang itu berarti boleh. Dalam hal ini kaum Mu'tazilah menambahkan bahwa hukum Allah itu wajib membawa maslahat bagi hamba. Karena wajib seperti itu, maka ahli sunnah mengatakan bahwa tidak ada yang wajib bagi Allah sesuatu pun terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu pun, kalau Allah mau menasih, kalau mau hapus, dia tidak akan membawa akibat kepada hukumnya. Dari kedua, seandainya nasih itu tidak dibolehkan akal dan tidak terjadi dalam, tidak dibolehkan akal dan tidak terjadi dalam nasib syar'i, ini tidak boleh memerintah kepada hambanya dengan perintah sementara dan melarangnya dengan larangan sementara. Yang ketiga, seandainya nasib itu tidak boleh menurut akal dan terjadi menurut syariat, maka tidak akan ditetapkan risalahnya Nabi Muhammad kepada seluruh orang. Sedangkan semuanya ini mengakui bahwa risalah itu berlaku untuk seluruh alam dengan dalil yang pasti. Dalil yang terakhir, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa nasib terjadi menurut nafs. Itu keadaan terjadinya hukumnya ini membawa pengertian boleh untuk menambah. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini, nasih dan masuk merupakan salah satu ilmu Al-Quran yang penting untuk mengetahui bagaimana proses hukum syariat itu terjadi, bagaimana fleksibilan hukum syariat itu sendiri. Nanti saya beri tugas ya. Jadi bisa kita jelaskan tentang ayat-ayat mana saja yang dihapus selain ayat yang sudah saya sebutkan tadi. Kita tutup pelajaran hari ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap mahasiswa Pasca Sarjana UIN Madura mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap sivitas akademika Universitas Al-Amin Perenduan atas izin dan dukungannya dalam pelaksanaan praktik mengajar kami di Universitas Al-Amin Perenduan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.